Wanita yang tahu mantra tembus pandang ini sedang lepaskan setiap pakaian di tubuhnya. Lalunya dia biarkan suaminya peluknya dalam pangkuan. Mereka secara sombong masuk bank. Pasutri ini juga begitu sangat berani dalam pikirannya. Si istri Sveta yang mau pakai mantra tembus pandang, biar dapat kata sandi kotak penyimpanan aman bank. Suami Oleg yang bertanggung jawab di kios penerimaan. Sveta yang ikuti direktur bank ke kantor pekerjaan. Lalu si istri berdiri di sampingnya dan lihat kata sandi penyimpanan aman. Mungkin sadari tatapan yang hangat dan nafas yang lembut dari hidung. Si direktur tidak bisa tahan tapi menoleh biar lihat. Lagi tidak bisa temukan apapun. Dia terusnya perilaku yang tadi. Reaksi ini buat Sveta yang tidak bisa tahan lagi diam-diam senyum. Ternyata, dan seluruh keluarganya juga punya kekuatan ajaib yang tidak sengaja. Gadis Sasha yang jadi atlet, bisa dengan lembut bengkok satu pipa besi. Kakek Pavel yang jadi manusia abadi. Dia yang sudah hidup sepanjang lebih 100 tahun. Mau mati juga tidak bisa. Ibu Sveta yang jadi Peter Pan. Hanya jungkir balik. Mampu terbang dengan kecepatan tinggi 10.800 meter. Hewan yang bisa terbang juga tidak bisa bandingkan samanya. Adik Sveta yang bisa berkomunikasi sama hewan dengan lancar. Hanya lewati tatapan tolik. Anjing-anjing dengan baik ikutinya. Bahkan kemampuan ajaib Boris juga sedikit malukan. Meskipun mungkin untuk berteleportasi. Tapi saat mulai lagi adanya sedikit malu. Cuma mau bab tapi. Boris harus. Itu sebabnya Boris tidak bisa pergi ke toilet dengan benar selama beberapa minggu. Tapi kalau nyebut kemampuan ajaib yang punya tapi seperti tidak punya. Harus nyebut suami Oleg punya Sveta. Jari telunjuknya bisa seperti keran. Satu-satunya gunaan juga henti pada siram bunga, cuci tangan. Tentang fakta bahwa seluruh keluarga memiliki kekuatan ajaib. Itu ada hubungannya dengan meteorit itu. Semua orang di rumah hanya bisa kumpul untuk dapat kehangatan. Selama salah satu dari mereka berjarak lebih dari 30 meter dari satu sama lain. Jadi kemampuan ajaib seluruh keluarga juga hilang semuanya. Di luar bank, semua anggota sedang nunggu biar selamatkan. Tetapi diusir oleh kendaraan lapis baja pemerintah. Cepatnya, Paman Pavel yang lagi siap kentut. Dan adegan dalam bank lagi lebih hebat. Sveta yang terlihat di tepat dalam bank dan si direktur lihat semuanya. Rasa akan diekspos. Seluruh keluarga yang bawa Paman Pavel yang telah mati ke tempat yang aman. Saat ini Sveta bisa diselamatkan. Tapi masalah lagi datang saat keluarga sedang pasang rencana B. Paman Boris lagi hilang dengan kemampuan berteleportasi. Boris yang datang ke tempat sempit, tidak lihat 5 ujung jari tangan. Lalunya, Boris yang dapat lihat cahaya. Sangat malu sih. Ternyata dia yang telah berteleportasi ke kendaraan lapis baja yang di samping. Setelah kacau begitu, semua tidak mau terusnya. Mereka pikir perampokan bank itu yang gila. Hanya Sveta, Oleg yang tidak mau lepaskan pikiran itu. Karena masih adanya satu hutang yang besar sedang nunggunya. Kalau sampai akhir bulan tidak bisa bayar. Jadinya Oleg hanya ada satu cara terakhir, itu mati. Tapi sebelumnya, kita yang masih harusnya perkenalkan sebentar. Tentang asal-usul kemampuan ajaib keluarga ini. Yang aneh lagi cepat terlihat. Tapi yang susah terlihat itu seluruh keluarga ini lagi aneh. Adik laki-laki tolik keluarga ini lagi kena asma. Tapi masih mau bergabung dengan tentara biar bisa latihkan anjing profesional. Jadi hasilnya selamanya, tidak lulus. Adik perempuan keluarga ini lagi pubertas dini, seringnya pakai pakaian punya orang dewasa. Si ayah Boris yang rakus dan malas. Jadi 5 tahun masih tidak keluar dari rumah. Kakak perempuan Sveta hanya punya suami Oleg dengan hutang yang besar. Setiap hari juga ada orang ke rumah biar tagih hutang. Kakak Pavel yang juga lebih biasa sedikit. Tapi dia yang dimarahi oleh anggota keluarganya. Tapi pada suatu hari, sebuah meteorit jatuh ke ruang tamu. Pukul Paman Pavel. Tapi yang ajaib itu, dia lagi tidak mati. Semua anggota antarnya ke kamar, lalunya nasihati suami Sveta.
Harusnya keluarkan meteorit. Mungkin lagi bisa dapat uang darinya. Besok paginya, Oleg yang bawa meteorit yang hitam ke atas. Tapi meteorit itu lagi jadi karton susu sapi. Dan ajaib seluruh keluarga lagi diubah semua. Mereka lagi punya kemampuan ajaibnya sendiri. Dan awalnya saat punya kemampuan ajaib, Oleg telah kumpul semua anggota biar rampok bank. Pakai jumlah uang itu biar bantu keluarga atasi situasi sulit saat ini. Setelah percobaan pertama gagal, biar semangat keberanian keluarga sekali lagi. Oleg yang janji akan penuhi keinginan semua orang. Tolik yang mau gabung sama tentara. Oleg yang pakai uang biar nyuap. Ibu mertua Oleg yang mau tampil di panggung. Oleg yang atur banyak penonton di bawah. Dia undang mereka hanya nonton penunjukan ibu mertuanya. Kakek Pavel yang selalu mau mati. Oleg yang antar seluruh keluarga ke tempat biar tanda tangani perjanjian kremasi. Nunggu uang telah dapatkan, dia akan penuhi keinginannya. Sekarang hanya gadis Sasha saja. Dan keinginannya juga sangat sederhana. Itu hanya bisa makan siang dengan mewah sama Oleg. Tanpa diduga, baru saja duduk, Oleg lagi ketemu sama krediturnya. Tidak tahu apa maksudnya tapi lagi senyum dan maju ke arah mereka. Dia yang tidak bisa bilang apa, Sasha lagi kasihnya jungkiran balik. Lalunya, Sasha lagi selesaikan dua anak buahnya. Apapun yang terjadi, keinginan Sasha yang juga dipenuhi. Saat siap-siap untuk rencana B telah datang. Keluarga ini pergi ke bank di tengah malam. Ayah Boris lagi dengan petir lagi angkat istrinya ke atas jendela. Biarkan dia tahan jendela dengan rantai besi. Kemudian gunakan ujung rantai yang lain berikannya kepada Sasha. Lalunya, gadis kecil Sasha telah runtuhkan dinding. Dan perilaku yang tadi telah diperhatikan sama pria yang nganggur di pinggir jalan. Ya, kalian sedang lakukan apa di sini sih? Biarkan yang ini buat aku. Kakek Pavel dengan cepat ambil satu kaleng bensin ke sana. Dia yang duduk. Lalunya penuhi secangkir dan cepat minum. Kemudian dia keluarkan pemantik api dan tiup api. Rokok sebatang rokok. Serangkaian perilakunya buat yang lain jadi terkejut, tidak mau percaya sama matanya. Yang lain juga ambil kesempatan ini biar masuk bank. Hancurkan semua seluruh sistem alarm. Gadis dengan kemampuan tembus pandang mau coba kata sandi brankas asuransi. Adik Sasah lagi tendang dengan lembut telah buat pintu dihancurkan. Lalunya, dia lemparkan brankas asuransi ke bawah. Saat ini, sistem alarm juga bergema. Polisi patroli telah tiba. Si adik Tolik, yang punya kemampuan komunikasi sama binatang, telah perintahkan. Kumpulkan semua anjing ke situ. Mereka takutkan polisi sehingga mereka harus berlari ke dalam mobil. Sekarang saatnya bagi semua orang larikan diri. Untuk jaga-jaga, Paman Pavel keluarkan uang tunai. Dan begitu saja, orang yang sekeliling telah dengan cepat ambilnya. Akibatnya, polisi telah datang dan tangkapnya sebagai perampok. Ketiganya digiring ke mobil polisi. Di sisi yang lain, seluruh keluarga Sveta saat dapat uang begitu jadi senang. Mereka tidak henti teriak, asyik banget. Hanya Paman Pavel yang diam-diam ke sisi yang lain. Sebelum jadikan rencana, semua orang janji untuk hormati keinginannya. Sekarang Paman Pavel yang hanya mau meninggal dengan nyaman. Dan sangat mudah untuk lakukan ini. Hanya butuh semua keluarga nyetir jadi kemampuan ajaib mereka akan tidak bisa berfungsi lagi. Kalau begitu, Paman Pavel yang punya kemampuan abadi juga bisa mati. Setelah ucapkan selamat tinggal kepada setiap anggota keluarga, Paman Pavel yang pelan-pelan datang ke pinggir jalan. Tapi keluarga belum pergi jauh. Lihatnya tiba-tiba jatuh, seluruh keluarga lagi berbalik. Paman Pavel yang telah benar-benar jadi marah. Dia bilang dirinya telah laporkan sama polisi. Kalau tidak pergi, mereka akan tidak bisa selamatkan diri. Sekarang seluruh keluarga benar-benar pergi. Akhirnya, Paman Pavel bisa penuhi keinginannya. Oleg, suami Sveta telah bayar hutang setelah dapat uang. Dalam sekejap mata, dia telah jadi orang kaya. Oleg juga segera lihat berita bahwa anggota keluarganya telah ditangkap. Alasannya seseorang temukan tubuh Paman Pavel.
Dan ada anggota keluarga yang tawar tinggi ingin beli tubuhnya. Kalau tidak setuju jual, mereka akan dapat masalah. Kisah perampokan bank juga sayangnya terungkap. Semua telah jadi begitu tapi Oleg sebagai anggota keluarga lagi tidak dapat terlihat. Jadi dia tawar $1 juta untuk dapatkan mayat paman Pavel. Oleg langsung ke pengadilan. Ketika dalam jarak 30 meter, paman Pavel sekali lagi jadi hidup kembali. Yang lain juga pulihkan kekuatan ajaibnya. Ya ampun, kok aku lagi hidup kembali sih? Lihat si kakek lagi jadi sangat marah. Adik Sasha tahu berikutnya lagi pertempuran. Jadi dia diam-diam bengkokkan semua senjata penjaga di sana. Lalunya, Sasha dengan saat semua yang sedang kacau lagi selamatkan yang lain. Dalam sekejap mata, pengadilan telah jadi tempat yang begitu kacau banget. Tetapi pada saat mereka buka pintu besar untuk larikan diri, lagi ada banyak polisi yang nunggu di sana. Ibu Sveta lihat begitu jadi telah terbang ke atas. Mereka pikir dirinya lagi ketemu dewa. Seluruh keluarga Sveta juga ambil kesempatan itu dan masuk ke mobil polisi. Saat polisi sadari dirinya telah ditipu. Pengejaran di antara pihak kebenaran dan pihak pencuri terjadi. Lihat polisi masih kejar. Paman Boris telah teleport ke kursi belakang mobil polisi. Dia tidak bilang sepatah kata pun tetapi segera arahkan kemudi. Ya, musuh, 1 orang. Tapi dengan cepat, musuh lagi kejarnya. Gadis Sasha telah ngulurkan keluar dan balikkan mobil polisi. Musuh lagi kalah tambah 1 orang. Tapi saat sedang nyetir secara biasa, lagi tabrak kios buah-buahan. Kaca depan yang tadinya biasa sekarang ubah jadi berantakan. Detik yang kritik. Kemampuan ajaib Oleg lagi bisa ditunjukkan. Lewati beberapa masalah. Belakang keluarga Sveta yang masih ada 1 mobil polisi kejarnya. Dan di jalan juga kebetulan muncul truk yang halangi jalan mereka. Ibu Sveta yang tidak banyak ngomong lagi angkat mobil itu. Mobil juga begitu lagi terbang ke atas. Akhirnya bisa dihentikan. Bagian akhir cerita. Seluruh keluarga gunakan uang curian pergi ke Thailand. Akhirnya, keluarga Sveta juga bisa hidup dengan nyaman dan senang. Film komedi fantasi ini yang berjudul Super Bobros. Poin lucu dari keseluruhan film. Itu cara syuting yang sangat luar biasa. Buat kita lihat sesuatu yang lebih gila tentang keluarga aneh ini. Ketika sebuah keluarga secara tidak sengaja dapatkan kekuatan ajaib. Sifat malas bahkan tidak tahu bagaimana gunakan kekuatan ajaib untuk kegiatan mana. Tapi akhirnya masih happy ending. Tapi kalau sifat malas tidak bisa obati. Jadi, bagaimana keluarga ini akan hidup ketika habiskan semua uang yang telah rampok? Masih terusnya rampokkan. Ini juga pertanyaan yang buat kita pikir. Film kita sampai sini saja, sampai jumpa lagi.